Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa dipertemukan pada kesempatan kali ini lewat video pembelajaran kali ini. Selawat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan buat arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, kepada anak-anak Ustadz semuanya, di video pembelajaran kali ini Ustadz akan membahas tentang teks cerpen. Baiklah, selanjutnya marilah kita lihat apa pengertian dari cerpen itu sendiri. Cerpen ialah sebuah karya sastra yang bersifat fiktif dan mengisahkan tentang suatu permasalahan yang dialami oleh tokoh secara ringkas. Maksudnya di sini ialah kita menceritakan boleh berdasarkan pengalaman kita sendiri maupun kita menceritakan berdasarkan kisah kehidupan orang lain yang dirangkum menjadi sebuah cerita atau cerita pendek. Itulah yang dimaksud dengan cerpen. Selanjutnya kita masuk kepada struktur dari cerpen. Yang pertama adanya abstrak. Baiklah, abstrak ialah sebuah pemaparan awal dari cerita yang akan disampaikan, dan juga abstrak merupakan pelengkap dari sebuah cerpen. Selanjutnya yang kedua itu orientasi. Orientasi ialah menjelaskan tentang latar baik, waktu, tempat, suasana. Itu yang disebut dengan orientasi. Kemudian selanjutnya komplikasi. Komplikasi ialah struktur di mana terdapat pemaparan awal sebuah masalah yang dihadapi oleh tokoh di dalam cerita pendek tersebut. Kemudian biasanya watak dari tokoh yang diceritakan di cerpen ini akan dijelaskan pada bagian ini. Watak itu adalah sifat ya. Kemudian selanjutnya itu evaluasi. Evaluasi adalah masalah yang dipaparkan akan semakin memuncak pada tahap evaluasi ini. Kemudian selanjutnya itu resolusi. Resolusi ialah merupakan akhir dari permasalahan yang ada di dalam cerpen. Solusi dari permasalahan yang dialami tokoh tersebut akan dijelaskan pada bagian resolusi ini. Kemudian yang terakhir itu ada koda. Koda ialah pesan moral yang ada dalam sebuah cerpen yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Atau di bagian koda ini terdapat sebuah ending dari cerita cerpen yang kita tulis, baik ya endingnya bahagia, senang maupun berduka. Itu yang disebut dengan koda. Selanjutnya kita masuk ke unsur-unsur dari cerpen. Di sini Ustadz membagikan dua unsur. Yang pertama itu unsur intrinsik, yang kedua itu unsur ekstrinsik. Sebelum kita masuk ke unsur ekstrinsik, marilah kita simak terlebih dahulu apa itu pengertian dari atau bagian dari unsur-unsur intrinsik. Yang pertama adanya tema. Tema merupakan pokok pikiran yang mendasari jalan cerita pendek. Kemudian alur atau plot. Alur atau plot ialah urutan peristiwa yang ada di dalam cerpen. Umumnya, alur dari cerpen dimulai dengan perkenalan tokoh, konflik, klimaks, dan lalu penyelesaian dalam cerita pendek tersebut. Kemudian yang ketiga itu adanya setting. Setting ialah latar atau tempat, waktu, dan suasana yang terdapat di dalam sebuah cerita pendek tersebut. Kemudian yang keempat itu ada watak. Watak ialah sifat dari pemeran yang ada di dalam cerpen. Watak dibagi menjadi tiga, yaitu protagonis itu jahat, antagonis
yang terbalik. Antagonis itu jahat, protagonis itu baik. Dan netral. Netral ini bisa jadi temannya si perannya sebagai protagonis maupun perannya sebagai antagonis. Kemudian yang terakhir itu selanjutnya itu sudut pandang. Sudut pandang ialah merupakan cara pandang penulis menceritakan isi atau kejadian dalam sebuah cerpen ini. Sudut pandang dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama sudut pandang orang pertama, pelaku utama, contohnya aku, merupakan tokoh utama di dalam cerita pendek tersebut. Kemudian yang kedua itu pelaku sampingan. Aku menceritakan tentang orang lain. Jadi kita membuat cerpen tersebut, pelaku utama itu menceritakan berdasarkan pengalaman kita sendiri, dan yang kedua itu pelaku sampingan itu menceritakan kehidupan orang lain. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke yang terakhir itu amanat. Amanat adalah pesan atau pelajaran yang terdapat di dalam cerpen, baik tersirat maupun tersurat ya. Selanjutnya kita bahas unsur-unsur ekstrinsiknya atau unsur intrinsik, ekstrinsik. Di sini yang pertama itu latar belakang masyarakat. Maksudnya ialah bagaimana kita menceritakan latar belakang masyarakat yang terdapat di dalam cerita pendek tersebut. Kemudian yang kedua itu latar belakang pengarang, yaitu kita menceritakan bagaimana kondisi kita di dalam cerpen tersebut atau kondisi penulis di dalam cerita pendek tersebut. Kemudian yang terakhir itu nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen, misalkan adanya nilai-nilai sosial, nilai-nilai agama yang terdapat di dalam cerpen tersebut. Baiklah, selanjutnya ciri-ciri dari cerpen ini yang pertama itu maksimal 10.000 kata ya. Kemudian yang kedua itu bersifat fiktif. Yang ketiga itu dapat selesai dibaca sekali duduk. Kemudian alur ceritanya lurus, tidak ada yang alur ceritanya bolak-balik maupun alurnya mundur ya. Pasti menggunakan alurnya maju dalam cerita pendek tersebut supaya bisa dipahami oleh pembaca. Kemudian yang terakhir itu tidak menggambarkan semua kisah tokohnya yang terdapat di dalam cerpen tersebut. Baiklah, sampai disitulah materi kita untuk teks cerpen kali ini. Semoga dirahmati Allah semuanya anak-anak Ustadz kelas 9 maka. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.